Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 105. Pokok bahasan edisi 105 adalah kata ganti majrur bersambung dengan harful jar. Edisi 2 atau bagian 2 ya. Bagian 1 itu edisi 104. Kata ganti majrur bersambung dengan kata benda. Nah, edisi bagian 3 edisi 106 kata ganti majrur bersambung dengan zorof. Dulu waktu kita mempelajari kata ganti majrur bersambung singular, mufrad, di situ kita mempelajari bahwa kata ganti majrur bersambung itu bersambung dengan tiga hal. Yang pertama, bersambung dengan kata benda untuk menunjukkan kepunyaan. Yang kedua, bersambung dengan kata depan atau harful jar. Yang ketiga, bersambung dengan zorof. Jadi kata ganti majrur bersambung jual juga demikian ya. Juga demikian. Kata ganti majrur bersambung jual juga demikian. Nah, ini ada ketinggalan ini jual. Jual berarti bentuk 2 ya. Jual. Kata ganti majrur bersambung jual yang bersambung dengan kata benda, misalnya kitabuna, ya, kitabuna, buku kita atau buku kami. Nah, jadi kata ganti majrur bersambungnya ini ya, na, kami atau kita, kuma, kalian 2 orang, huma, mereka 2 orang. Buku kami, kitabuna. Ya, buku kalian berdua, kita bukuma. Buku mereka berdua, kita buhuma. Itu kalau bersambung dengan kata benda, edisi 104. Sekarang bersambung dengan harful jar. Perlu dicatat bahwa tidak setiap harful jar bisa disambungkan dengan kata ganti majrur bersambung. Di sini saya pilihkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 harful jar yang bisa disambungkan dengan kata ganti majrur bersambung. 6 harful jar itu adalah ila. Ila itu ke, min dari, fi di dalam atau pada, ala di atas, kemudian an tentang, kemudian la ini untuk atau milik, untuk atau milik. Nah, kemudian lihat ila kalau disambungkan dengan na, dia menjadi ilaina. Ila ini sebetulnya berakhir dengan ya, makanya di sini ini ada notasi mirip ya. Kalau disambungkan dengan kata ganti bersambung, kata ganti bersambung, ianya itu hidupkan. Jadi dia menjadi ilaina. Ini juga begitu. Ilaikuma, ilaihima. Ilaina kepada kami, ilaikuma kepada kalian 2 orang, ilaihima kepada mereka 2 orang. Perlu dicatat bahwa huma itu manakala didahului oleh ya yang menyandang tanda sukun, dia berubah menjadi hima. Dulu pun sudah kita pelajari bahwa hi ini kata ganti majrur bersambung mufrad, hu ya. Manakala didahului oleh ya sakinah, misalnya alai. Jadi hu ini berubah menjadi hi, ya kan? Alaihi, bukan alaihu.
Demikian juga ilaihima, huma itu didahului oleh ya sakinah atau ya yang menyandang tanda sukun. Jadi huma itu berubah menjadi hima. Jadi supaya enak dilafazkan dan enak didengar. Ilaihuma itu berat dilafazkan. Jadi hu itu diubah menjadi hi. Ilaihima. Jadi hi ini tidak ada hubungannya dengan majrur dan sebagainya. Tidak ada hubungan itu. Supaya enak dilafazkan saja, ya. Yang kedua min. Min itu dari. Dari kami, minna. Begini tulisannya. Dari kami itu minna, ya kan? Jadi nunnya itu bertasydid. Di situ ada dua nun. Nun yang pertama ini akhir dari kata depan ini, harful jar ini. Nun yang kedua itu awal dari na. Jadi minna, dari kami. Kalau min kuma itu dari kalian berdua. Minhuma, dari mereka berdua. Fi. Coba lihat, fi ini berakhir dengan ya sakinah, ya. Ini ya ini tandanya sukun, ya. Dibaca fi, dua harakat. Dari kami, fina, nggak ada masalah. Dari kalian berdua, fi kuma, tinggal tambahkan kuma saja. Tapi dari mereka berdua itu bukan fi huma, tetapi fi hima. Oleh karena huma itu didahului oleh ya sakinah, ya yang menyandang tanda sukun, ya yang menyandang tanda sukun, ya yang menyandang tanda sukun. Nah, oke. Kemudian ala, perhatikan ala ini di atas. Ala ini juga berakhir dengan ya ini, ya, sebetulnya, ya. Ya. Jadi ala itu manakala disambungkan dengan na menjadi alaina, ianya dihidupkan. Alaina. Sama dengan ilaina. Alaina. Ini alaina. Kemudian atas kalian berdua, alaikuma. Atas mereka berdua, alaihima. Alaihima, ingat huma ini manakala didahului oleh ya sakinah, dia berubah menjadi hima. Itu saja saya kira yang perlu diperhatikan. Kemudian an itu tentang, ya. Tentang kami, anna. Tentang kalian berdua, angkuma. Tentang mereka berdua, anhuma. Kalau la ini untuk atau milik. Lana, milik kami. Lana walakum, milik kami dan milik kalian. Lakuma, milik kalian berdua. Lahuma, milik mereka berdua. Nah, itulah kata ganti majrur bersambung jual yang disambungkan dengan harful jar. Di sini dipilihkan 6 harful jar yang lazim disambungkan dengan kata ganti majrur bersambung. Ya, kata ganti majrur bersambung. Perlu dicatat, tidak setiap harful jar bisa disambungkan dengan kata ganti majrur bersambung. Ambillah misalnya harful jar yang terdiri dari satu huruf, ka. Ka itu seperti, ya. Ka ini nggak bisa disambungkan dengan na. Kana itu nggak ada itu. Seperti kami, kana enggak. Nanti kalau kita hendak membentuk rangkaian seperti kami, kita menggunakan mithlu, mithluna, mithlana, seperti kami. Mundu atau sejak, itu sama sekali nggak bisa disambungkan dengan kata ganti. Jadi tidak setiap harful jar bisa disambungkan dengan kata ganti. Di sini dipilihkan 6 harful jar yang lazim disambungkan dengan kata ganti. Mari kita kerjakan latihan. Yang pertama terdiri dari dua kalimat, ya. 2 kalimat.
kalimat pastilah ismiyah. Oleh karena kalimat yang sudah kita pelajari hanya kalimat ismiyah. Nah, Maryam dan Zainab karyawati. Pokok pembicaraan dalam kalimat ini adalah Maryam dan Zainab. Atau bisa kita katakan Maryam, kemudian Maryam dihubungkan dengan Zainab oleh kata menghubung. Dan kemudian yang berperan sebagai khabar atau predikat yang menjelaskan mubtada itu karyawati. Itu khabar ya. Nah, mari kita rangkai. Maryam itu nama perempuan. Maryamu tidak bertanwin. Dan Zainabu juga tidak bertanwin. Maryamu wa Zainabu, nah, itu wilayah mubtada. Kemudian karyawati muwazzaf, karyawan. Muwazzafun, karyawan. Karyawati itu bentuk perempuan dari muwazzafah. Nah, oleh karena ini ya mubtadanya 2 orang, maka khabarnya juga 2. Maryamu wa Zainabu muwazzafatani. Ini za ya. Ini za. Muwazzafatani. Ingat, karyawan itu muwazzaf. Sudah berkali-kali dimunculkan dalam edisi kita. Kemudian ini za, baru fa. Muwazzafun. Itu karyawan. Kalau karyawati, muwazzafatun. Kalau bentuk 2 dari muwazzafatun, muwazzafatani. Jadi kalimatnya Maryamu wa Zainabu muwazzafatani. Kemudian kalimat berikutnya ini berdiri sendiri sebagai mubtada. Kemudian ini itu khabar ya. Khabar. Hadiah juga sudah pernah munculkan. Hadiah itu hadiyatun. Jadi kata hadiah itu kita pinjam dari bahasa Arab. Hadiyatun. Ini kan perempuan. Hadhihi, ini perempuan tunggal. Hadhihi, ini mubtada, ini khabar. Hadhihi hadiyatun dari mereka. Mereka siapa? Maryam dan Zainab. Minhuma dari mereka. Ini minhuma ya. Ini dia. Minhuma. Hadiah dari mereka. Oke, berikutnya Maryam dan Zainab karyawati bank. Ya, ini mubtada, ini wilayah mubtada. Ini wilayah khabar ya. Khabarnya ini merupakan kombinasi kata benda 1, karyawati, dengan kata benda 2, bank. Bank itu sudah pernah dimunculkan. Bank itu masrif. Masrif ya. Bank itu masrifun. Ya, masrifun. Maryam dan Zainab sama dengan di sini. Maryamu wa Zainabu itu mubtada. Khabarnya karyawati. Karyawati itu muwazzafah. Oleh karena ini 2, maka karyawatinya juga 2. Muwazzafatani, muwazzafatani, gitu kan? Muwazzafatani.
Ini kata benda satu. Ini karyawatinya dua, ini bentuk dua. Kemudian bank itu kata benda dua. Al-masrif. Al-masrifi. Mudhafun ilaih ya. Nah, ini kata benda dua. Ini kata benda dua. Ini kata benda satu. Nah, lihat, kata benda satunya itu bentuk jual. Dia berakhir dengan nun. Dan dia berperan sebagai mudhaf. Ingat dalil, apabila bentuk dua yang berakhir dengan ani atau aini itu difungsikan sebagai mudhaf, maka ni itu harus dihilangkan. Maka hilangkanlah ni. Ya, hilangkan ni. Jadi muwazzafatal masrifi. Jadi kalimatnya menjadi Maryamu wa Zainabu muwazzafatal masrifi. Muwazzafata al-masrifi. Ya, Maryam dan Zainab karyawati bank. Nah, kemudian dilanjutkan dua mobil ini ini sebagai mubtada. Dua mobil ini sebagai mubtada. Ini itu tidak berdiri sendiri. Dia membentuk koalisi dengan kata benda mobil guna menjalankan fungsi mubtada. Mubtada. Dua mobil itu perempuan ya. Sayyaratani. Sayyaratun sebetulnya. Dua mobil. Sayyaratani. Kemudian kata penunjuknya, ini perempuan, dua. Ini hatani, ya kan? Hatani. Sebentar. Saya tulis terlalu ke sana. Jadi ininya itu hatani. Hatani, kemudian dua mobil beralif lam, kata benda setelah hatani beralif lam dalam sebuah frasa. As-sayyaratani, ya. Hatani sayyaratani, dua mobil ini, itu mubtada ya. Milik mereka. Milik itu li atau la. Mereka itu siapa? Maryam dan Zainab. Lahuma, milik mereka. Ini lahuma, ya, lahuma. Jadi hatani sayyaratani lahuma. Dua mobil ini milik mereka. Lahuma berperan sebagai khabar. Ini hatani berperan sebagai mubtada. Ya. Hatani sayyaratani. Kita menggunakan hatani oleh karena yang ditunjuk itu dua perempuan atau perempuan dua. Sayyarah itu perempuan. Sayyaratani perempuan dua ya. Kita gunakan kata penunjuk hatani untuk itu. Oke, berikutnya Maryam dan Zainab berteman. Ya. Maryam dan Zainab berteman. Subjeknya ini. Apa yang menjadi pokok pembicaraan? Ini Maryam dan Zainab. Jadi Maryamu wa Zainabu
Baru masuk khabar. Berteman. Teman itu apa? Teman itu shadiq. Teman itu shadiq. Ya. Shadiqun itu teman. Bentuk perempuannya apa? Shadiqatun. Shadiqatun. Ini kan dua orang perempuan. Berarti shadiqatani. Ini khabar ya. Ini khabar. Shadiqatani. 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 Jadi kalau kita terjemahkan secara harfiah, Maryam dan Zainab itu dua orang teman, berarti berteman. Maryamu wa Zainabu sadiqatani. Ya, bahasa Inggris juga begitu. Maryam and Zainab friends. Friend itu kata benda. Dijamakkan menjadi friends tambah S. Maryamu and Zainab. Maryam and Zainab friends. Maryam and Zainab are friends. Ya, harus ada A-nya. Maryamu wa Zainabu sadiqatani. Oke, kalimat berikutnya, dua majalah ini, majalah itu berakhir dengan ta marbutah. Jadi dua majalah itu majallatani. Majallatani, ya, majallatani. Dua majalah. Jadi majallatani. Majalah itu majallatun, dua majalah, majallatani. Kata penunjuknya hatani, sama dengan ini juga. Hatani ini perasa ya, hatani. Jadi kata benda setelah kata penunjuk dalam perasa itu harus beralif lam. Jadi dua majalah ini, hatanil majallatani, dua mobil ini, hatani sayyaratani. Iya kan? Itu kan satu bentuk itu. Itu bentuk. Hatanil majallatani, ini mubtada, milik mereka sama dengan ini. Lahuma. Dua mobil ini milik mereka. Hatani sayyaratani lahuma. Dua majalah ini milik mereka. Dua majalah ini milik mereka. Hatanil majallatani lahuma. Hatanil majallatani lahuma, ya. Hatanil majallatani lahuma. Iya, hatanil majallatani lahuma. Kalimat berikutnya, dua rumah ini milik ibumu. Dua rumah ini milik ibumu. Jadi ini wilayah mubtada. Rumah itu baitun, dua baitani. Rumah itu laki-laki ya. Jadi ininya kita gunakan hadani. Hadhanil baitani, hadhanil baitani, hadhanil baitani, itu mubtada. Hadhanil baitani, milik itu li, ibumu, ummika, li ummika, li ummika, li ummika. Jadi ibumu itu ummuka, tapi karena didahului oleh li, maka li ummika. Hadhanil baitani li ummika. Kemudian sekarang itu keterangan waktu. Sekarang itu keterangan waktu. Al-an
Al-ana. Dia siapa? Dia ibumu. Ini mubtada. Dia ibumu itu hiya. Hiya. Di dalamnya. Coba lihat di dalamnya. Fi, di dalamnya apa? Di dalam dua rumah. Ya, dua rumah. Jadi fihima di dalamnya. Di dalam dua rumah itu fihima. Ya, fihima itu ini. Fihima. Ya kan? Fihima. Nih. Di dalam dua rumah itu. Jadi fihima. Di dalamnya. Al-an hiya fihima. Ya. Kenapa kita gunakan hima? Oleh karena rumahnya itu dua. Ya, rumahnya itu dua. Raja dan Ratu Mesir sangat terkenal. Nah, perhatikan, ini wilayah mubtada. Ini wilayah mubtada. Mubtada. Ini khabar ya. Di sini ada trik yang harus difahami. Kalau Raja Mesir itu Maliku Misra. Saya tulis di sini. Raja Mesir itu Maliku Misra. Maliku Misra. Maliku Misra. Kalau Ratu Mesir, Malikatu Misra. Malikatu Misra. Ini KB1, KB2 ini. Malikatu Misra. Misra itu mudhafun ilaih, dia majrur dengan fathah oleh karena dia ghairu munsharif. Ya, Malikatu Misra, Maliku Misra, Raja Mesir, Malikatu Misra, Ratu Mesir. Ini dua perasa idhafiyun. Kalau dua perasa idhafiyun ini kita gabungannya menjadi Maliku Misra, Maliku Misra, Maliku Misra, wa Malikatu Misra, wa Malikatu Misra. Gitu ya. Jadi Maliku Misra itu Raja Mesir, Malikatu Misra, Ratu Mesir. Kalau digabung, dia menjadi Maliku Misra wa Malikatu Misra. Yang secara harfiah, Raja Mesir dan Ratu Mesir. Dan Ratu Mesir. Nah, kemudian untuk menghindari penyebutan Mesir dua kali, Mesir sudah disebutkan di depan, kemudian disebutkan lagi di belakang. Itu tidak efektif ya, tidak efektif dan tidak efisien. Nah, jadi kita fungsikan kata ganti di sini. Kata ganti itu sebetulnya menggantikan kata yang sudah diucapkan sebelumnya. Nah, jadi di sini misru kita ganti dengan kata ganti. Nah, jadi ini kombinasi ini berarti Maliku Misra wa Malikatu. Nah, Misra itu kita ganti dengan kata ganti. Apa kata ganti Misra? Misra itu nama tempat itu perempuan ya. Misra itu tunggal. Jadi kata gantinya ha. Maliku Misra wa Malikatuha. Maliku Misra wa Malikatuha. Nah, jadi ini Maliku Misra. Nanti kita buat edisi khusus untuk ini, yang begini ini. Maliku Misra wa Malikatuha, ya. Terlalu banyak ini. Wa Malikatuha.
Maliku Misra wa malikatuha. Nah, ini ya. Ini sangat terkenal. Ini dua orang ya. Dua orang. Maliku Misra wa malikatuha. Jadi walaupun satu laki-laki, satu perempuan, maka yang perempuan dikalahkan. Jadi masyhurani. Masyhurani. Kita pakai laki-laki saja. Masyhurani. Malikatu Misra wa malikatuha masyhurani. Nah, ini batas antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Cerita ini ya, jiddan. Masyhurani jiddan. Sangat itu jiddan ya. Masyhurani jiddan. Masyhurani jiddan ya. Oke. Cerita ini cerita kisah. Hadhil qissah. Hadhil qissatu. Hadhil qissatu. Hadhil qissatu. Ini mubtada. Tentang mereka. Tentang itu an. Jadi anhuma. Tentang mereka. Ini khabar. Tentang mereka itu coba lihat anhuma, tentang mereka, ya. Tentang mereka, anhuma, tentang mereka. Tentang mereka, anhuma. Tentang mereka. Ya, tentang mereka. Milik mereka, lahuma, minhuma. Ini hatanil majallatani lahuma fihima. Ini alaihima belum ini ya, belum terpakai ya, alaihima. Oke. Hal yang sama terjadi dalam salam. Assalamu alaikum. Jawabannya apa? Waalaikumsalam. 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 Wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kan? Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nah, ini sebetulnya ini itu murakab idhafiyun. Ya. Rahmatullah. Rahmatullahi. Ya kan? Rahmatullahi. Kemudian wabarakatuh. Ini kan Allah nih. Kemudian barakah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini pendek. Barakah. Ini barakah. Barakatullahi. 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 Ya kan? Nah, kalau ini kita kombinasikan rahmatullahi wa barakatuh, dia menjadi rahmatullahi wa barakatullahi wa barakatullahi. Jadi kasih sayang Allah dan keberkahan Allah. Ini wa ya. Oleh karena Allah itu sudah disebutkan di depan, maka di sini
Dia tidak perlu disebutkan lagi, dia diganti dengan kata ganti. Itulah fungsi kata ganti. Jadi wa rahmatullahi wa baraka, ini kata gantinya hu ya. Jadi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ini murakkab idhafiyun, ini juga murakkab idhafiyun. Jadi kalau kita mengkombinasikan dua murakkab idhafiyun yang mudhaf ilaihnya sama, itu kombinasinya seperti ini. Ini juga begitu. Jadi ini kita mengkombinasikan dua murakkab idhafiyun. Yang pertama Raja Mesir, yang kedua ratu Mesir. Jadi Mesirnya mudhaf ilaihnya sama. Jadi bukan Maliku wa Malikatu Misra. Ini dulu disambungkan. Maliku Misra wa Malikatu Misra ganti dengan kata ganti. Kata gantinya Maliku Misra wa Malikatuha. Insyaallah nanti kita akan bahas ini dalam sebuah edisi ya. Oke. Itu sama dengan hal itu, sama dengan apa yang terjadi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatullahi. Warahmatullahi wabarakatullahi. Oleh karena Allah sudah disebut di sini, maka di sini dia diganti dengan kata ganti. Kata gantinya pahu, sehingga dia menjadi warahmatullahi wabarakatullahi, ya kan? Wabarakatullahi. Oke, berikutnya keselamatan atas kalian dan atas kami. Ini mubtadanya ini. Ya, mubtadanya itu atas kalian dan atas kami, ini khabar ya. Khabar. Jadi keselamatan atau kedamaian ya. Kedamaian atas kalian. Assalamu ini mubtadanya. Itu kedamaian, keselamatan atas kalian. Alaikuma itu khabar. Assalamu alaikuma. Assalamu alaikuma. Wa atas kami. Alaina. Ya, alaikuma wa alaina. Alaikuma wa alaina. Assalamualaikum wa alaina. Kalau salam kita itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatullahi. Jadi Allahnya disebut dua kali. Oleh karena Allahnya sudah disebut di depan, maka Allah yang di belakang itu kita ganti dengan kata ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Oke. Nomor berikutnya, nomor 7. Tauladan yang baik itu ada di dalam diri kalian berdua. Tauladan itu uswah. Uswah ya, uswah. Kalau usrah itu keluarga. Uswah itu teladan. Itu alif lam ya. Jadi ini mubtada. Ini mubtada. Jadi al-uswatu itunya itu alif lam ya. Al-uswatu. Al-uswatu dia bertamar mutah. Kemudian diikuti oleh kata sifat baik, bagus. Bagus itu hasan. Al-uswatu al-hasanatu. Al-uswatul hasanatu. Ini mubtada.
Al-uswah mubtada. Kemudian setelah al-uswah ada kata sifat. Berarti ini na'tun. Dengan demikian al-uswah juga man'ut ya. Jadi al-uswah itu dua fungsinya. Pertama dalam kalimat sebagai mubtada. Yang kedua dalam prasa wasfi ini sebagai man'ut. Al-uswatul hasadatu ada di dalam diri kalian berdua. Ini bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia ini panjang ya. Ada di dalam diri kalian berdua. Bahasa Arabnya sebetulnya di dalam diri fi. Fi kuma. Ya cukup. Fi kuma. Fi kuma itu pada kalian berdua. Pada kalian berdua itu ya di dalam diri kalian berdua. Ini kalimat ismiyah biasa yang mubtadanya itu al-uswah. Di samping dia mubtada, dia juga berperan sebagai man'ut oleh karena dia diikuti oleh kata sifat al-hasanah sebagai na'tun. Dengan demikian al-hasanah harus sesuai dengan al-uswah dalam 4 hal. Kemudian fi kuma itu khabar. Kita tahu bahwa jabatan kata dalam kalimat itu berpasang-pasangan ya. Jadi mubtada itu pasangannya khabar, man'ut itu pasangannya na'tun. Ya. Ini kalimat ismiyah biasa. Coba kalimat berikutnya, di dalam diri kalian ada tauladan yang baik. Ini juga kalimat ismiyah. Tapi kalimat ismiyah yang khabarnya di depan. Di dalam diri kalian itu khabar. Kalau ini kalimat ismiyah biasa tipe 1, di dalam diri kalian itu ada di belakang sebagai khabar biasa. Tapi kalau di dalam diri kalian itu kita letakkan di depan, maka ini tetap khabar, tapi khabar yang diletakkan di depan. Namanya apa? Khabar muqaddam. Ini namanya khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Akibatnya kalau khabarnya diletakkan di depan, mubtadanya ini harus diletakkan di belakang. Kalau tidak, gimana lagi ya? Tauladan yang baik ini mubtada muakhar. Tahu mubtada muakhar itu, masih ingat mubtada muakhar itu marfu dan nakirah. Marfu dan nakirah. Makanya oleh karena itu di sini tidak ada itu ya. Kalau di sini ada itu, tauladan yang baik itu. Ini tauladan yang baik. Di dalam diri kalian itu apa? Fi kuma. Fi kuma, ya, sama dengan ini. Fi kuma. Coba letaknya yang beda. Ada apa? Ada tauladan yang baik. Uswatun hasanah. Uswatun hasanatun. Hasanatun. Ini mubtada muakhar. Ini khabar muqaddam. Ini mubtada muakhar. Ingat mubtada muakhar itu marfu dan nakirah ya. Marfu dan nakirah. Ini sama dengan fi rasulillahi. Di dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, tauladan yang baik. Tapi kalimatnya ini fi kumah, di dalam diri kalian berdua ada uswatun hasanah. Oke, 9. Kerugian kalian berarti kemenangan kami. Kerugian kalian berarti kemenangan kami. Ini sudah pernah ditampilkan ya. Sudah pernah ditampilkan dalam edisi sebelumnya, tapi dalam bentuk mufrad. Ya. Jadi contoh di situ itu kerugianmu berarti kemenangan saya. Ini apa kalimat yang sering diucapkan oleh pejudi itu. Jadi 2 orang berjudi, yang satu rugi berarti yang satu lagi pasti menang. Kamu memang betul rugi, tapi aku menang. Jadi besar kerugianmu itu sama dengan besar kerugian saya. Besar kerugianmu itu sama dengan besar keuntungan saya.
Kerugian itu khasarah, kemenangan atau keuntungan itu maksab. Jadi kerugian kalian itu mubtada, kemenangan kami itu khabar, ya. Jadi kalau kita rangkai kata benda khasarah dengan kalian, khasaratukuma, khasaratu kuma, ini kombinasi kata benda kata ganti. Berarti mudhafun ilaih ini, ya, kata ganti. Ya, khasaratukuma, khabarnya kemenangan kami, maksabuna, maksabuna, maksabuna. Ini mubtada, ini khabar. Ini khabarnya juga kombinasi kata benda dan kata ganti. Mudhafun ilaih. Jadi ini contoh jumlah ismiyah yang mubtadanya murakkab idhafiyun, kemudian khabarnya juga murakkab idhafiyun. Khasaratukuma, kerugian kalian, ekivalen dengan maksabuna, kemenangan kami, identik dengan kemenangan kami, berarti kemenangan kami, ya. Oke, berikutnya dua meja makan ini, meja makan maidah, ya, maidah. Maidah itu berakhir tamar mutah, berarti ininya itu hatani, ya, hatani, hatani. Kemudian meja makan dalam bahasa Arab terdiri dari sebuah kata, maidah, ya. Kata benda setelah kata penunjuk beralif lam. Al-ma'idatani, begitu kan? Al-ma'idatani, ini hatanil ma'idatani, hatanil ma'idatani, dua meja makan ini hatani sebagai mubtada, kita tinggal melengkapi khabarnya. Khabarnya milik raja itu, lil maliki. Milik itu kan li, ini kalimat A milik B. Lil maliki, lil maliki, hatanil maidatani lil maliki, hatanil maidatani lil maliki. Di atasnya apa? Ya, meja makan itu. Ya, di atas dua meja makan itu. Jadi di atas alai dua meja makan itu, alaihima, alaihima, di atasnya. Ya, ini khabar apa? Khabar muqaddam. Alaihima, ada ini merupakan pembatas antara khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Makanan itu ta'amun atau aklun, tapi kita pilih saja ta'amun. Lezat itu berasal dari, kita pinjam ini dari bahasa Arab, ladzizun, jiddan, ya, jiddan, sangat, ya. Alaihima, di atas dua meja makan itu, di atas dua meja makan milik raja itu ada makanan yang sangat lezat, oleh karena makanan raja, ya. Alaihima ta'amun ladzizun jiddan, ladzizun jiddan. Jadi sebetulnya kalau mau jadi raja itu tidak sulit, ya. Raja itu tidak pernah mengeluh dengan apa yang dia makan, ya. Jadi kalau kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita makan, berarti kita raja, ya. Kita raja. Yang sering mengeluh itu ini sebetulnya, ya, anak buah raja, ya.
Jadi itulah edisi 100 ini, 105 ya. Kemudian edisi berikutnya 106 masih kata ganti majrur bersambung dengan zorof. Coba kita periksa sedikit lagi, ya. Coba kita periksa sebentar lagi. Ini fi kuma, dalam diri kalian ada uswatun hasanah, betul kan? Di dalam diri kalian ada tauladan yang baik. Kerugian kalian berarti kemenangan kami. Khasaratukuma maksabuna. Dua meja makan ini milik raja itu. Hatanil maidatani lil malik. Di atasnya alaihima ta'amun lazizun jiddan. Tauladan yang baik itu ada di dalam diri kalian. Al-uswatul hasanatu fikuma. Ya. Nah, ini keselamatan atas kalian dan atas kami. Assalamu alaikuma wa alaina. Kemudian raja dan ratu Mesir sangat terkenal. Maliku Misra dulu, baru wa malikatu itu dhamir dari Misra. Maliku Misra wa malikatuha masyhuran jiddah. Cerita ini hadhil qissatu anhuma, tentang mereka. Kemudian dua rumah ini milik ibumu. Hadzanil baitani li ummika. Sekarang dia di dalamnya, al-an hiya fihima. Fihima, di dalamnya, nyapanya dua rumah. Fihima. Kemudian nomor 3, Maryam dan Zainab berteman. Maryamu wa Zainabu sadiqatani. Ya, oleh karena dua-duanya perempuan, kita gunakan teman perempuan, sadiqatun, ya. Nah, kemudian dua majalah ini milik mereka. Hatanil majallatani lahuma. Kemudian Maryam dan Zainab karyawati bank. Maryamu wa Zainabu karyawati muwazzafatani al-masrifi. Kemudian hilangkan ni, muwazzafatal masrifi. Dua mobil ini milik mereka. Hatani sayyaratani lahuma. Kalau ini hatanil majallatani lahuma. Kalau yang pertama, Maryam dan Zainab karyawati. Maryamu wa Zainabu karyawati berarti dua karyawati, ya. Muwazzafatani. Hadhihi, ini mubtada. Ini hadiyatun, hadiah. Kita gunakan hadhihi oleh karena hadiyatun itu perempuan tunggal. Hadhihi hadiyatun minhuma, dari mereka berdua. Ya, coba Anda teliti lagi, periksa lagi. Seandainya ada kesalahan, coba Anda periksa sendiri, diskusikan dengan teman, ya. Diskusikan dengan teman. Dengan demikian insyaallah pemahaman kita akan semakin maju. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.